Banyak importir bingung kenapa produknya bisa tertahan di bea cukai. Kos pun bertambah, perusahaan rugi. Ternyata karena tidak punya sertifikat DJID. Karena itu, wajib tahu produk mana saja yang wajib sertifikasi DJID. Kalau produk kita tertahan di bea cukai atau di custom itu bisa menambah biaya karena dalam beberapa hari itu ada ketentuan pembayarannya harus seperti apa dan seberapa besar. Karena itu bisa jadi produk yang tertahan di bea cukai itu akan merugikan perusahaan. Untuk kasus di produk telekomunikasi itu banyak terjadi karena ketidaktahuan baik itu importir, distributor ataupun manufaktur ataupun brand holder. Ternyata produk mereka itu wajib disertifikasi DJID. Tapi masalahnya banyak orang atau banyak manufaktur, banyak importir, banyak distributor tuh mengira bahwa produk telekomunikasi atau alat dan atau perangkat telekomunikasi itu adalah alat komunikasi konvensional seperti HP atau ponsel. Padahal bukan itu saja, karena produk telekomunikasi itu pada intinya adalah produk-produk yang memang bisa mengirimkan data atau informasi baik dari kabel ataupun nirkabel melalui sistem elektromagnetik. Ketentuan sertifikasi DJID atau sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi ini itu pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Di sini dijelaskan bahwa setiap alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah NKRI itu wajib memenuhi standar teknis. Artinya apa? Ya wajib melakukan sertifikasi DJID. Tapi karena ketidaktahuan tadi atau karena mengira produk telekomunikasi itu adalah alat komunikasi konvensional, banyak juga yang akhirnya produknya tertahan. Akhirnya baik itu importer, distributor, atau nantinya brand holder manufakturnya itu harus mengeluarkan kos lagi untuk barang tersebut. Untuk daftar produknya sebetulnya juga sudah diatur dalam regulasi lain, yakni di Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permenkomdigi nomor 469 tahun 2025 yang diterbitkan pada 7 November 2025 lalu. Di sini setidaknya ada sebanyak 93 alat atau perangkat yang wajib sertifikasi DJID. Selain itu di regulasi ini juga dijelaskan alat-alat lain yang memang wajib sertifikasi DJID. Itu jumlahnya sekitar ada 61 alat. Kami akan bacakan beberapa contoh produknya ya. Yang pertama itu ada ya seperti laptop, tablet, komputer genggam, dan telepon nirkabel atau ponsel itu yang alat komunikasi konvensional yang memang wajib sertifikasi DJID. Kemudian ada juga di sini ada seperti ponsel pintar, jam tangan pintar atau smartwatch, kemudian ada telepon satelit, fitur phone, dan lain sebagainya. Kemudian untuk produk-produk yang wired base atau punya kabel seperti misalnya telepon analog, kemudian ada kayak telepon sistem, kemudian ada PBX atau PABX, kemudian ada IP phone itu juga wajib sertifikasi DJID. Ada juga contoh-contoh modem seperti modem HFC, modem manageable home gateway, kemudian ada modem satelit, modem seluler, kemudian ada modem broadband wireless access subscriber station atau modem LTE itu juga wajib sertifikasi DJID karena semuanya menggunakan radio frekuensi untuk mentransmisikan data atau informasi yang tadi sudah dijelaskan. Dalam regulasi juga dijelaskan alat atau perangkat lainnya yang wajib sertifikasi DJID yang artinya memiliki fitur telekomunikasi itu juga ada beberapa. Misalnya di sini ada AC, kemudian ada kulkas, ada freezer, ada pendingin minuman, ada dispenser, kemudian ada air purifier, kemudian ada printer, faksimile, dan lain sebagainya. Ada banyak di sini daftarnya. Bapak Ibu bisa lihat daftarnya di sini. Intinya untuk produk-produk yang terakhir tadi kami sebutkan itu kalau misalnya punya teknologi telekomunikasi, fitur-fitur telekomunikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan lain sebagainya, itu wajib sertifikasi DJID. Catatan pentingnya di regulasi ini juga dijelaskan bahwa semua produk selain yang ada di dalam daftar tersebut, kalau dia punya fitur telekomunikasi itu wajib sertifikasi DJID dan ini pun sebetulnya sudah sering datang juga ke penyedia jasa sertifikasi DJID. Di Multi Indonesia kami juga sering mendapatkan produk-produk yang cukup unik seperti itu. Jadi kalau misalnya orang lihat mungkin orang akan berpikir bahwa produk ini sebetulnya tidak harus melakukan sertifikasi DJID. Tapi ternyata harus. Sebagai contoh, misalnya untuk keperluan industri tambang, alat smart detonator atau itu digunakan untuk menentukan titik-titik lokasi peledakan seperti itu. Untuk mengatur titik-titik ledakan tersebut itu dengan
radio frekuensi. Jadi otomatis itu wajib sertifikasi DJID. Kemudian ada juga produk-produk atau alat-alat atau perangkat-perangkat yang ada dalam dunia medis. Itu banyak juga yang menggunakan fitur radio frekuensi. Misalnya digunakan untuk mendeteksi ke kondisi di dalam tubuh. Itu juga mereka menggunakan gelombang radio yang ditembakkan ke dalam tubuh, kemudian bisa dibaca oleh alat. Nah, itu juga wajib melakukan sertifikasi DJID. Kemudian ada juga dari industri otomotif seperti itu, kayak head unit, kemudian untuk sensor pendeteksi tekanan angin dalam ban, sensor pendeteksi kecelakaan, dan lain sebagainya. Itu fitur-fitur tersebut menggunakan radio frekuensi untuk bekerja, jadi juga wajib melakukan sertifikasi DJID. Bahkan ada juga produk-produk mainan yang mungkin kita berpikir tidak perlu melakukan sertifikasi DJID, padahal itu juga wajib. Karena apa? Karena ternyata di dalamnya punya fitur yang memanfaatkan gelombang radio atau radio frekuensi ya, seperti Bluetooth, seperti WiFi, dan lain sebagainya. Kayak misalnya drone-drone mainan gitu yang remote-remote control, itu juga wajib melakukan sertifikasi DJID. Perlu diingat bahwa DJID itu akan melakukan post market surveillance atau pengecekan barang telekomunikasi yang ada di pasaran itu minimal 1 tahun sekali. Nah, jika ditemukan barang tidak punya sertifikat DJID atau ternyata spesifikasi fitur telekomunikasinya itu tidak sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat DJID, maka ada sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pemohon atau pemegang sertifikat DJID-nya. Mengapa demikian? Karena produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap sebagai produk ilegal. Jadi hati-hati, karena selain tentu ini bisa merugikan perusahaan karena perlu mengeluarkan kos lagi untuk membayar denda dan segala macam, reputasi perusahaan Bapak Ibu juga bisa terancam karena pernah terindikasi memperdagangkan produk ilegal. Nah, jenis sanksinya ini berbeda-beda tergantung kategori pelanggarannya. Jika produk Bapak Ibu yang tidak punya sertifikat atau tidak sesuai dengan standar teknis, itu diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu. Kemudian produknya akan disegel, kemudian juga bisa ditarik semuanya dari pasaran, dan tentu ini bisa merugikan perusahaan karena ya tidak ada income lagi untuk dari hasil penjualan produk tersebut. Dan ada lagi sanksi-sanksi yang bisa berdampak panjang terhadap penjualan produk telekomunikasi Bapak Ibu di Indonesia. Jika melanggar ketentuan ini, Bapak Ibu bisa dikenakan sanksi penghentian layanan untuk mengajukan permohonan sertifikasi DJID, dan ini bisa berdampak buruk karena pasti setiap brand atau setiap merek itu akan melakukan terus produksi. Kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu dikenakan sanksi tersebut, ya otomatis produk Bapak Ibu tidak bisa diperjualbelikan di Indonesia. Dan yang pasti Bapak Ibu bisa dikenakan denda kalau misalnya produk Bapak Ibu itu dianggap ilegal karena Bapak Ibu tidak tahu kalau ternyata produk tersebut harus disertifikasi DJID. Dan ini juga sudah diatur dalam PP nomor 43 tahun 2023 dan Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2023. Produk-produk telekomunikasi yang wajib sertifikasi DJID itu memang rentangnya sangat besar, bisa masuk ke dalam industri mana saja. Jadi Bapak Ibu pertama bisa lihat dulu regulasi yang mengatur tentang daftar produk yang wajib sertifikasi DJID. Kalau ternyata produk yang Bapak Ibu ingin perdagangkan atau ingin perjualbelikan di Indonesia tidak ada dalam daftar tersebut, dan Bapak Ibu masih ragu bahwa apakah produk Bapak Ibu itu wajib sertifikasi DJID atau tidak, Bapak Ibu bisa langsung konsultasikan dengan di Multi Indonesia. Kami akan menganalisis atau akan melihat apakah produk Bapak itu wajib sertifikasi DJID berdasarkan spesifikasi produk yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Kalau Bapak Ibu mau tahu lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, kemudian produk telekomunikasi, atau tentang teknologi lainnya, Bapak Ibu bisa langsung subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.